Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Oke. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Bu. Alhamdulillah. Oke, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apakah kalian sudah mengisi daftar hadir di grup WhatsApp? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Bagus kalau begitu. Apakah kalian sudah membaca materi yang Ibu berikan di psikologi? Sudah, Bu. Oke. Sebelum kita membahas materi, Ibu akan memberitahu kalian kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran materi kita hari ini. Nah, yang pertama itu ada menjelaskan karakteristik data berdistribusi normal yang berkaitan dengan data berdistribusi normal. Nah, tujuannya itu untuk memahami konsep kurva normal, mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan distribusi normal, dan penarikan kesimpulannya. Lalu yang kedua ada menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi normal dan penarikan kesimpulannya. Tujuannya ini untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi normal dan penarikan kesimpulannya. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan lebih lanjut mengenai materi kita hari ini, yaitu distribusi normal. Oke, baik, materi kita hari ini yaitu distribusi normal. Nah, pengertian dari distribusi normal sendiri adalah merupakan distribusi dari suatu variabel acak yang berkelanjutan. Nah, di sini juga disebut distribusi Gauss. Nah, distribusi ini merupakan distribusi yang paling penting dan paling banyak digunakan di bidang statistika. Nah, Abraham de Moivre lah yang memperkenalkan tentang distribusi normal ini untuk pertama kali di dunia di dalam suatu artikel miliknya pada tahun 1753 sebagai pendekatan distribusi binomial untuk nilai n besar. Nah, kemudian karya itu dimajukan menjadi lebih baik lagi oleh Pierre-Simon de Laplace dan dikenal sebagai teorema Moivre-Laplace. Nah, Laplace memanfaatkan distribusi normal untuk membantu menganalisis segala suatu eksperimen. Nah, rumus distribusi normal ini yaitu fungsi X sama dengan 1 dibagi sigma akar 2pi dikalikan E atau eksponensial dengan pangkat negatif 1/2 dikali X dikurang mu dibagi sigma dikuadratkan. Nah, keterangan ini Pi itu konstanta dengan nilai 3,14159 dan seterusnya. Lalu E yaitu bilangan eksponensial dengan nilai 2,7183 dan mu adalah rata-rata atau mean dari data. Lalu ada sigma yaitu simpangan baku dari data berdistribusi normal. Nah, cara menghitung nilai Z dari ini. Nah, Z sama dengan X dikurang mu dibagi sigma. Nah, akan tetapi kita dapat lebih mudah dengan menggunakan bantuan tabel distribusi normal nih, untuk menghitung nilai Z-nya. Nah, berikut adalah tabel dari distribusi normal. Nah, ciri-ciri distribusi normal ini sebagai berikut. Itu mempunyai sebuah parameter mu dan sigma yang lokasi serta bentuk distribusinya dapat ditentukan sendiri. Kurva juga memiliki suatu puncak tunggal. Rata-rata terletak di tengah distribusi dan distribusinya simetris di sekitar garis dalam lurus yang ditarik melalui rata-rata. Total luas daerah di bawah kurva normal adalah 1. Nah, hal ini berlaku untuk seluruh distribusi probabilitas kontinua. Nah, ada juga ciri-cirinya itu dapat memotong sumbu horizontal dan dapat memanjang kedua ekor kurva itu hingga tidak ada batasnya. Selanjutnya kurvanya berbentuk seperti lonceng atau genta. Ada standar deviasi sigma atau simpangan baku yang menjadi penentu lebar kurva. Akan semakin lonceng bentuk kurvanya apabila makin kecil sigmanya. Nah, contoh soalnya, dalam suatu ujian terdapat 300 siswa yang mengikuti ujian tersebut. Nah, rata-rata dari hasil ujiannya itu 70, serta simpangan baku hasil ujian tersebut adalah 10. Jika data nilai hasil ujian siswa tersebut berdistribusi normal, maka berapa persen mahasiswa yang mendapat nilai A jika syarat untuk mendapatkan nilai A adalah lebih dari 85. Nah, berdasarkan contoh soal A itu diperoleh informasi sebagai berikut, yaitu mu rata-ratanya yaitu 70, sigma atau simpangan bakunya yaitu 10, dan X yaitu nilainya 85. Akan ditentukan nilai Z-nya dengan X lebih besar dari 85. Maka rumusnya itu Z dengan X lebih besar dari 85 sama dengan 1 dikurang Z dengan X lebih kecil dari 85. Akan hitung terlebih dahulu nilai dari Z dengan X lebih besar dari 85. Maka Z sama dengan 85 dikurang 70 dibagi 10 sama dengan 15 per 10 yaitu 1,5. Nah, nilai Z untuk 1,5 adalah 0,9332. Ini didapat dari tabel distribusi normal yang sebelumnya sudah ditentukannya. Nah, sehingga
nilai Z ini dengan X lebih besar dari 85 yaitu 1 dikurang 0,9332 sama dengan 0,0668. Nah, jika dipersenkan, maka hasilnya 6,68%. Maka persen mahasiswa yang mendapat nilai A jika syarat mendapatkan nilai A adalah 85, totalnya adalah 6,68%. Nah, berikut latihan soal yang akan kalian kerjakan secara kelompok, yaitu masing-masing kelompok mengerjakan satu soal, kelompok 1 soal nomor 1 dan kelompok 2 soal nomor 2. Oke, apakah ada yang ingin bertanya? Bu, saya ingin bertanya, apa itu probabilitas distribusi normal? Oke, fungsi probabilitas pada sebuah distribusi normal biasanya dibuktikan dalam grafik simetris yang biasa disebut juga dengan istilah bell curve atau kurva lonceng. Nah, ketika menandakan distribusi yang merata, kurva akan memuncak di bagian tengah-tengah dan merendah di kedua sisi kanan dan kiri dengan nilai yang sama. Gitu. Sudah paham, Dima? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Untuk tugas hari ini, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Nah, masing-masing kelompok mengerjakan satu soal yang telah Ibu berikan. Untuk mengerjakan soal tersebut, kalian bisa melakukan diskusi dengan grup kalian, tetapi masing-masing anggota tetap menuliskan jawabannya masing-masing. Apakah ada pertanyaan? Berapa lama waktu yang diberikan untuk berdiskusi, Bu? Ibu akan memberikan waktu 20 menit ya untuk melakukan diskusi. Baik, Ibu. Oke, Ibu akan share screen jawaban kalian ya. Apakah sudah terlihat? Belum, Bu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Sudah, Bu. Ibu. Ya, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Destiati Sulistiawati, perwakilan dari kelompok 1, di mana saya akan menjelaskan hasil diskusi kami untuk soal nomor 1. Rata-rata produktivitas padi di Lampung tahun 2009 adalah 6 ton per hektar atau HA dengan simpangan baku S 0,9 ton. Apabila luas sawah di Lampung 100.000 hektar dan produktivitas padi berdistribusi normal atau data tentatif, tentukan nilai berikut ini. Yang A, jadi berapakah luas sawah yang memiliki produktivitas yang lebih dari 8 ton? B, jadi berapakah luas sawah yang memiliki produktivitas yang kurang dari 5 ton? Dan yang C, berapakah luas sawah yang memiliki produktivitas di antara 4-7 ton? Soal tersebut dapat kita jawab beserta memanfaatkan beberapa sifat distribusi normal seperti yang telah ditetapkan pada tabel Z. Untuk yang pertama, jumlah nilai Z dari nilai X-nya itu 8 ton dengan menggunakan rumus Z sama dengan X min X bar per S sama dengan 8 min 6 per 0,9 sama dengan 2 per 0,9. Hasilnya adalah 2,22. Berdasarkan tabel Z, maka jumlahnya ialah 0,01321 dan jika dijadikan menjadi persen akan menjadi 1,321%. Kemudian untuk soal yang kedua, maksudnya yang B, jumlahkan nilai Z dari nilai X sama dengan 7 ton dengan menggunakan rumus Z sama dengan X min X bar per S sama dengan 7 min 6 per 0,9. Kita dapat hasilnya 1 dibagi 0,9 adalah 1,11. Kemudian berdasarkan tabel Z, maka jumlahnya ialah angka 0,86650 dan jika dijadikan persen akan menjadi 86,65%. Sekian presentasi dari kelompok 1. Silakan lanjutkan, Desi. Masih ada yang belum dipresentasikan. Maaf, Ibu, itu tadi kelompok saya tipe, Bu, itu harusnya untuk yang ketiga atau yang C. Jadi luas sawah yang produktivitasnya antara 4-7 ton
adalah 86,65% dikurang 1,321%, di mana hasilnya adalah 85,329%. Diarsir dengan berwarna hitam atau 85,329 per 100 dikali 100.000 hektar. HA sama dengan 85.329 HA atau hektar. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apa ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih Disti dan kelompok 1 atas jawabannya. Oke, jawabannya sudah benar ya. Oke, alhamdulillah. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka dan semuanya jawabannya benar. Itu artinya semua sudah paham tentang materi hari ini. Atau apakah kalian masih ada yang ingin bertanya? Tidak, Ibu. Tidak ada, Bu. Baik, karena kalian sudah paham, Ibu akan memberikan kalian tugas untuk dikerjakan di rumah. Soal akan Ibu kirimkan melalui Schoology. Ibu izin bertanya, untuk tugasnya ada berapa soal ya, Bu? Tidak banyak, hanya 5 soal. Nah, jangan lupa ya untuk mengupload hasil diskusi kelompok kalian di Schoology ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin bertanya, apa yang bisa kalian simpulkan dari materi yang kita pelajari hari ini? Izin menyimpulkan, Bu. Distribusi normal merupakan distribusi dari suatu variabel acak yang berkelanjutan. Biasanya juga distribusi normal sering dinamakan sebagai pengertian dari distribusi Gauss. Distribusi ini merupakan distribusi yang paling penting dan paling banyak digunakan di bidang statistika. Betul sekali, Sabila. Nah, sekarang apa tujuan dan manfaat dari distribusi normal? Normal memiliki beberapa manfaat yang mungkin untuk digunakan sebagai patokan dalam mengambil suatu kesimpulan berdasarkan hasil sampel yang diperoleh. Pengukuran sampel digunakan untuk menafsirkan parameter populasi, Bu. Benar, Desti. Nah, distribusi normal standar atau baku itu adalah distribusi normal yang memiliki sifat khusus, yaitu distribusi dengan rata-rata 0, dan simpangan bakunya ini 1. Distribusi normal standar atau baku muncul sebagai solusi dari adanya masalah dalam penyusunan tabel distribusi normal. Masalah tersebut ialah kenyataan bahwa terdapat banyak sekali macam distribusi normal dipengaruhi oleh nilai rata-rata dan simpangan bakunya. Oleh karena itu, agar kita dapat mencari probabilitas suatu interval dengan menggunakan langkah praktis melalui tabel distribusi normal daripada perhitungan metode integral yang lebih kompleks, maka digunakanlah apa yang disebut dengan distribusi normal. Nah, oke, kita akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatian dan antusiasmenya dalam pembelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, Ibu akan mengingatkan kalian kembali untuk mengikuti protokol kesehatan COVID-19, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak sosial, dan selalu memakai masker. Marilah kita berdoa bersama untuk mendapatkan berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk mengerjakan pekerjaan rumah kalian ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Oke, sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa juga, Ibu.